Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 3 Arafah, 3 Musdalifah, dan 3 Mina yang Bapak sayangi. Kembali lagi bersama Pak Agung ya nak. Hari ini dalam pelajaran Kurdis kita sudah memasuki pelajaran semester yang kedua. Ya, mengawali pelajaran di Quran Hadis ini kita masuk pelajaran yang ketujuh ya nak, tentang surah Al-Kafirun. Ya, mungkin bisa dipersiapkan dulu bukunya dan pensilnya untuk bisa mencatat dan menggarisbawahi pelajaran-pelajaran penting yang nanti akan Bapak sampaikan. Baik, seperti biasa kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya nak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita memahami pelajaran pada hari ini. Kita angkat tangannya, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, memasuki pelajaran, Pak Agung ingin mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyi dulu sama-sama ya nak ya. Kita bernyanyi lagu Ayo Belajar. Check it out. Iya, hormat guru seperti orang tua. Alhamdulillah. Sudah nyanyi sama-sama ya. Kita langsung masuk pelajaran hari ini. Sudah siap? Oke, kalau sudah langsung dibuka bukunya halaman 81. Ya, silakan dibuka buku Kurdisnya pelajaran yang ketujuh halaman 81. Kita akan belajar surah Al-Kafirun hari ini ya. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya,
3 hal yang harus kita pelajari hari ini dari surat Al-Kafirun. Pertama, belajar membaca. Yang kedua, belajar mengartikan. Dan yang ketiga, memahami kandungan surah Al-Kafirun ini. Ya. Oke, mengawali pelajaran, buka halaman 81. Pak Agung akan bacakan ya untuk surat Al-Kafirun bagian A, membaca surat Al-Kafirun. Coba diperhatikan sama-sama kalimat demi kalimat ya. Yang pertama, boleh kalian garis bawahi dengan pensil ya anak ya. Poin-poin pentingnya, kalimat-kalimat penting yang akan menjadi pelajaran yang harus juga kalian pahami dan hafalkan ya kalau bisa ya. Pertama, surah Al-Kafirun ya. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Ya, halaman 81 ya, dilihat. Sekali lagi, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir ya. Ingat aja Al-Kafirun, Al-Kafir ya, berarti orang-orang kafir. Yang kedua, surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah ya. Makanya surat Al-Kafirun ini termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan di kota Mekah. Nah, dan surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Ya, ini digaris bawahi. Berikutnya surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat ya, dan akan sama-sama kita bacakan nanti 6 ayat ini. Nah, surat Al-Kafirun ditujukan kepada orang-orang kafir yang telah menyekutukan Allah. Baik, ini hal-hal yang terkait dengan surat Al-Kafirun ya, digaris bawahi dan diingat-ingat. Pertama, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kedua, surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah atau tergolong surat Makkiyah. Yang ketiga, surat Al-Ma'un, surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan surat Al-Kafirun ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Baik, Pak Agung akan membacakan surat Al-Kafirun. Kalian simak baik-baik ya nak, panjang pendeknya, dan usahakan untuk diikuti ya. Ya, harapan Pak Agung kalian sudah bisa menghafalkan dan sudah lancar membaca surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ya, itu bacaan surah Al-Kafirun ya. Bisa kalian putar ulang untuk mengikuti bacaan yang Pak Agung tadi sudah contohkan. Berikutnya anak-anak lihat halaman 82, silakan perhatikan bagian atas, ayo berlatih. Nah, ini untuk latihan-latihan saja ya, bisa kalian isi menggunakan pensil. Nomor 1, surah Al-Kafirun diturunkan di kota apa? Ya, di kota Mekah. Surah Al-Kafirun diturunkan sesudah surah, ya, diturunkan di sesudah surat Al-Ma'un. Yang ketiga, surat Al-Kafirun ditujukan kepada orang-orang, ya, orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Baik, kita berikutnya akan mengetahui terjemahan atau arti dari surat Al-Kafirun ya, ayat demi ayat. Pak Agung akan bacakan. Bisa kalian lihat halaman 83 ya nak. Ada 6 ayat yang harus kalian lihat dan perhatikan terjemahan masing-masing ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini disimak baik-baik ayat arti ya, seterusnya. Jadi supaya kalian tahu, qul ya ayyuhal kafirun itu artinya apa sih? La a'budu ma ta'budun artinya apa? Sampai ayat yang ke-6 ya. Disimak baik-baik dan diperhatikan ya, halaman 83 ini di rumah. Lalu Bapak berpesan di sini ada mufradat ya, arti dari penggalan kata-kata yang juga perlu kalian pahami ya. Misalnya qul artinya apa? Katakanlah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, dan seterusnya sampai terakhir. Ini dilihat ya, kalau bisa kalian tahu dan bisa hafal, itu luar biasa ya. Oke, berikutnya kita sudah membaca dan kita sudah memahami arti. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih sebetulnya kandungan dari surat Al-Kafirun ini. Baik, kalian bisa garis bawahi menggunakan pensil ya. Pak Agung akan bacakan apa sih betulnya kandungan. Lihat halaman 84. Pak Agung bacakan ya dari isi kandungan surat Al-Kafirun. Pertama, surah Al-Kafirun diturunkan. Ya, ini sebab diturunkan surat ini ya. Surat Al-Kafirun diturunkan karena kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, seandainya engkau tidak keberatan mengikuti kami selama 1 tahun saja, maka kami akan mengikuti agamamu selama 1 tahun pula. Kemudian setelah orang-orang kafir Quraisy ini menyebutkan atau berkata seperti ini kepada Nabi, meminta Nabi untuk menyembah agama mereka, menyembah Tuhan mereka setahun, lalu gantian gitu mereka menyembah Allah setahun, lalu turun surah Al-Kafirun ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah selain Allah. Begitu pula sebaliknya, orang-orang kafir hanya menyembah berhala-berhala. Mereka tidak akan menyembah Allah. Ya. Lalu apa intisari atau kandungan dari surat ini? Ada 5 kandungannya. Silakan digarisbawahi dan diingat baik-baik. Pertama, surat Al-Kafirun kandungannya adalah yang pertama, Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin tidak seperti Tuhan yang disembah orang-orang kafir. Ya, artinya Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak menyembah berhala yang disembah orang kafir dan tidak akan menyembah untuk selama-lamanya. Orang-orang kafir itu kan menyembah berhala nih. Rasulullah Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah berhala-berhala itu untuk selama-lamanya. Yang ketiga, isi kandungannya apa? Orang-orang kafir itu menyekutukan Allah. Karena mereka menyembah berhala, mereka tidak menyembah Allah dan tidak mau menyembahnya ya untuk selama-lamanya. Ya, karena mereka menyembah berhala, tidak mau menyembah Allah, maka mereka tergolong orang-orang kafir atau menyekutukan Allah, juga disebut musyrik. Yang keempat, tidak ada toleransi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tegas terhadap orang-orang yang mencoba mempengaruhi keimanan kita dengan berbagai macam cara. Ya, jadi kalau ada teman, ada orang lain yang mengajak kalian sebagai umat muslim untuk menyembah berhala atau menyembah Tuhan di agama-agama yang lain, itu kita tidak boleh mengikutinya. Ya,
Karena kita hanya dan harus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya, sebagai Tuhan satu-satunya pencipta kita ya. Dan yang terakhir, kandungan surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa agama orang-orang kafir ini untuk mereka sendiri ya, dan agama Nabi Muhammad yaitu Islam, agama kita yaitu untuk kita. Jadi tidak boleh dicampur baurkan ya. Orang kafir agamanya sendiri, menyembah Tuhannya sendiri. Kita punya agama ya. Kita juga punya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah. Tidak boleh dicampur baurkan. Nah, yang terakhir ini sedikit tentang mengamalkan isi kandungan surat Al-Kafirun ya, halaman 85. Mungkin kalian bisa melihat bagaimana sih Pak Agung cara mengamalkan pelajaran surah Al-Kafirun ini. Ada 5 yang bisa kalian lihat di sini ya. 1, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama yang lurus serta tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Ya, Pak Agung berikan catatan menyembah selain Allah atau tidak. Ya, tidak tidak istiqomah menyembah kepada Allah saja. Artinya orang itu menyembah kepada selain Allah juga, itu disebut perilaku syirik. Ya, sekali lagi, perilaku ya menyembah selain kepada Allah itu disebut syirik. Ya, kalau kafir itu menutup diri. Ya, kalau syirik itu artinya menyembah kepada selain Allah. Lalu bagaimana cara mengamalkannya selain yakin? Yang kedua, meninggalkan perilaku-perilaku yang mendekatkan diri kita kepada kesyirikan ya. Percaya dan yakin sama batu bisa menyelamatkan, itu tidak boleh, itu syirik. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, tetap berbuat baik kepada umat agama lain. Dan yang kelima, tidak mengganggu umat beragama lain yang sedang beribadah ya. Agama kita punya ibadahnya tersendiri ya, punya Tuhan yang harus kita sama-sama sembah, kita agung-agungkan, kita ibadahi, dan kita juga memberikan toleransi untuk umat beragama lain beribadah sesuai dengan caranya tersendiri ya. Baiklah, itu pelajaran Quran hadis hari ini. Jadi kita membahas surat Al-Kafirun ya nak. Hal-hal yang terkait surat Al-Kafirun, terjemahan dan kandungannya diperhatikan dan dipelajari dengan baik di rumah ya nak. Bisa dibaca kembali dan bisa diputar beberapa kali video Pak Agung supaya kalian bisa memahami apa sebetulnya pelajaran dari yang kita ambil dari surat Al-Kafirun ini. Ya, itu saja ya pelajaran hari ini. Nah, untuk tugasnya silakan anak-anak semuanya dikerjakan evaluasi pelajaran 7. Halaman 89 sampai halaman 90. Bagian A, B dan C-nya dijawab ya nak ya. Ya pendek-pendek itu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran hari ini dan bisa mengamalkan apa yang sudah kita sama-sama pelajari ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat. Ya, kita tepuk semangat terakhir ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan selalu ya. Dan berbakti kepada ayah dan kepada bunda. Terima kasih. Pak Agung tunggu ya. Pak Agung berikan waktu 2 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau sudah dikerjakan, difoto dan dikirim ke Pak Agung ya. Pak Agung tunggu sampai besok ya. Terima kasih. Pak Agung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.